Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Amanda Mailan Indriani, NPM 2341153 from the 23A Management class. Here I will present material for an introductory accounting course, namely Basic Accounting Equation. Discussion. The basic equation can provide a broad overview of a company, asset, liabilities, and equity during a specific accounting period. Additionally, the basic accounting equation is used for simple bookkeeping of the company. Persamaan dasar ini bisa memberikan gambaran besar tentang kekayaan perusahaan, hutang, dan model perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Selain itu, persamaan dasar akuntansi juga digunakan untuk melakukan pembukuan sederhana perusahaan. Next, understanding of the basic accounting equation. The basic accounting equation is a calculation that can project the way, liabilities, and equity of a company. As we know, the general principle of accounting is the existence of a balance between income and expenses, or a balance between the asset atau liabilities held by the company and its obligation. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adalah adanya keseimbangan atau balance antara sisi pemasukan dengan pengeluaran, atau adanya keseimbangan antara harta atau liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan dengan kewajiban. Principle of Basic Accounting Equation. The basic accounting equation is often referred to as PDA and is a fundamental concept that should be familiar to economists or aspiring accountants. The principle of the basic accounting equation mathematically connects a company asset with liabilities and equity. Persamaan dasar akuntansi sering juga disebut sebagai PDA dan merupakan suatu konsep dasar yang harus dikenal oleh para ahli ekonomi atau calon akuntan. Prinsip dan persamaan dasar akuntansi secara matematis menghubungkan antara harta perusahaan dengan hutang serta modal. Next, formula of the basic accounting equation. Will, asset sama dengan liabilities plus equity atau capital. As we know, the greater the liabilities on the passive side, it will cause an imbalance on the active side. If there is a transaction that is not transparent or not reported, it will also be reflected in the calculation of the basic accounting equation principle. Harta atau aktiva sama dengan hutang plus modal atau pasif. Seperti yang kita ketahui, semakin besar hutang pada sisi pasif, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan pada sisi aktif. Jika terjadi suatu transaksi yang tidak transparan atau tidak dilaporkan, nantinya juga akan terlihat dengan perhitungan prinsip persamaan dasar akuntansi tersebut. Next, benefit of the basic accounting equation. Here are various benefits that can be obtained from the table of the basic accounting equation. Number 1, can be used as a sort of record. Number 2, reference in balancing check. Number 3, tool to correct balance accuracy. Number 4, reference book on accounting. Berikut berbagai manfaat yang bisa didapatkan dari tabel persamaan dasar akuntansi. Yang pertama yaitu dapat digunakan sebagai sumber catatan. Yang kedua, acuan dalam pemeriksaan saldo. Yang ketiga yaitu alat untuk mengoreksi ketepatan saldo. Dan yang terakhir, buku referensi mengenai akuntansi. Next, component of the basic accounting equation. Number 1, asset account or asset.
Assets are a term for something that brings benefits to the company. Examples include building, vehicles, land, and so on. Yang pertama yaitu akun aset atau aktiva. Aset adalah sebuah istilah untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi perusahaan. Contohnya seperti bangunan gedung, kendaraan, tanah, dan lain sebagainya. Number 2, liabilities account atau liabilities. Liabilities account or liabilities is a type of account that contains the company obligation to specific parties. For example, obligation arising from the company needs to raise capital. Yang kedua, akun kewajiban atau liabilitas. Akun kewajiban atau liabilitas merupakan jenis akun yang berisi tanggung jawab perusahaan terhadap pihak tertentu. Contohnya kewajiban yang timbul akibat hutang perusahaan untuk mencari modal. Number 3, equity account. It represents the residual interest in the company after deducting liabilities. The equity section is filled with the remaining value of capital after subtracting liabilities. Both parts of the asset and liabilities can obtain a balanced value. Yang ketiga yaitu akun modal atau ekuitas, merupakan sisa kepentingan perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Bagian ekuitas diisi dengan sisa nilai modal setelah dikurangi dengan kewajiban kedua bagian dari aktiva, serta pasif bisa memperoleh nilai yang seimbang. It's all the material I can convey. I end with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.